Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia coba mengumpulkan pemain keturunan untuk memperkuat timnas. Dan sampai saat ini sudah ada beberapa pemain yang berhasil didatangkan. Pemain-pemain itu adalah Elkan Baggett, Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga Shane Patinama. Namun langkah PSSI itu nyatanya mendapatkan kritikan dari kaum lokal pride yang menganggap PSSI sama saja melupakan talenta lokal yang ada di Indonesia. Meski begitu, langkah dilakukan oleh PSSI tersebut sudah benar. Karena ada beberapa negara yang akhirnya meraih prestasi setelah memakai pemain keturunan. Dan untuk itu, inilah bukti jika pemain keturunan bisa memberikan prestasi untuk sebuah negara. Ya, Indonesia adalah salah satu negara yang tergolong seret prestasi dalam sepak bola. Saking seretnya, mereka belum pernah menjadi juara Piala AFF sampai saat ini. Sebuah situasi yang sangat disayangkan, mengingat Piala AFF adalah turnamen regional antar negara di Asia Tenggara. Untuk mengatasi itu, Indonesia coba menaturalisasi beberapa pemain. Itu dilakukan agar bisa mendongkrak prestasi timnas. Beberapa pemain akhirnya dinaturalisasi seperti Christian Gonzalez hingga Greg Nokolo. Tapi sayangnya dengan kehadiran pemain naturalisasi tetap tak membuat Indonesia berprestasi di ajang Piala AFF. Perubahan langkah kemudian coba dilakukan oleh Indonesia. Perubahan yang paling kentara terjadi saat Indonesia dilatih oleh Sinteyong. Ya, sadar akan kualitas pemain yang masih kurang, pelatih asal Korea Selatan itu meminta PSSI untuk melakukan naturalisasi lagi. Namun naturalisasi yang dilakukan harus ada darah Indonesia, bukan naturalisasi murni tanpa ada garis keturunan. Itu dilakukan oleh Sinteyong dengan harapan Indonesia mampu menunjukkan prestasi. Entah itu prestasi pencapaian maupun prestasi dengan sebuah gelar juara. Apa yang dilakukan oleh Sinteyong tentu berkaca dengan negara-negara lain. Ya, di belahan dunia ini nyatanya ada beberapa negara yang menggunakan pemain keturunan demi mendongkrak prestasi di sepak bola. Beberapa ada yang berhasil, bahkan sampai ada yang juara dunia. Maka dengan ini kebijakan naturalisasi pemain keturunan bukanlah tindakan yang salah, melainkan wajib dicoba. Maroko dan 14 pemain keturunan di Piala Dunia Qatar. Pada Piala Dunia lalu, Maroko menjadi sebuah negara yang berhasil tampil mengejutkan. Bagaimana tidak? Karena negara yang satu ini mampu lolos ke babak semifinal. Prestasi itu tentu didapatkan oleh Maroko dengan beberapa pemain bintangnya, seperti Yassine Bono, Hakimi, hingga Hakim Ziyech. Namun, pemain-pemain itu ternyata tidaklah lahir di Maroko, melainkan negara lain. Namun saat sudah besar, mereka memilih untuk membela timnas Maroko, seperti Ziyech yang lebih memilih Maroko ketimbang timnas Belanda. Negara asal Afrika itu tentu bisa menjadi contoh jika pemain keturunan bisa memberikan prestasi dalam sepak bola. Prancis dan para pemain imigrannya. Sebelum Maroko, ada Prancis yang berhasil meraih prestasi dengan para pemain keturunan. Bahkan, Prancis berhasil menjadi juara Piala Dunia pada edisi tahun 2018 lalu. Prestasi itu didapatkan oleh Les Bleus dengan beberapa pemain keturunan. Sebut saja Mbappe, N'Golo Kante, hingga Paul Pogba adalah pemain keturunan yang memiliki darah Afrika. Tapi saat mereka membela Prancis, prestasi akhirnya didapatkan dengan menjadi juara Piala Dunia. To celebrate for France for the second time in their history, they've won the FIFA World Cup. Singa
Singapura dan pemain naturalisasinya. Negara kecil di Asia Tenggara, yakni Singapura, juga sempat merasakan prestasi saat mereka berhasil meraih 4 gelar Piala AFF. Namun bedanya itu didapatkan oleh Singapura dengan deretan pemain naturalisasi tanpa adanya garis keturunan. Tentu sebuah bukti lagi jika pemain keturunan maupun naturalisasi bisa memberikan dampak yang baik bagi timnas di suatu negara. Namun untuk saat ini Singapura coba mengurangi tradisi tersebut sehingga membuat mereka kembali ke setelan pabrik dengan pemain asli mereka. Prestasi perlahan mulai dirasakan Indonesia. Meski sudah memakai pemain keturunan dalam skuad, namun Indonesia masih belum bisa berprestasi di Asia Tenggara. Ya, dalam edisi terakhir Piala AFF, skuad Garuda kembali gagal setelah disingkirkan oleh Vietnam. Namun untuk level Asia, Indonesia mampu menunjukkan eksistensinya usai berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Itu adalah sebuah pencapaian yang sangat bagus, mengingat terakhir kali timnas bermain di Piala Asia pada tahun 2007. Dapat gangguan dari kaum lokal pride. Saat Indonesia mulai mengumpulkan para pemain keturunan, ada saja golongan yang tidak suka dengan tindakan tersebut. Golongan itu biasanya disebut sebagai local pride, sebuah golongan yang terlalu membanggakan produk lokal. Mereka biasanya memberikan kritikan kepada PSSI dan Sinteyong karena terkesan tidak percaya dengan pemain lokal. Meski begitu, yang dilakukan oleh mereka tidak mendapatkan respon dari PSSI, karena hal itu sama saja menghambat rencana PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi itulah bukti jika memakai pemain keturunan bukanlah suatu tindakan yang salah. Karena pada saatnya hal itu bisa memberikan prestasi bagi suatu negara, entah itu di sepak bola maupun di cabang olahraga lain.